Anda membutuhkan herbal berkualitas tinggi, di sini tempatnya. Teras Harmoni Herbal, tersedia Herbal BM, susu kambing Etawa Evitgus 100, Mirazen, Maskuan, susu kuda liar, sarang semut super, sari kurma, dan lain-lain. Teras Herbal Harmoni di Jalan Budi nomor 42 Cimindi, Bandung. Telepon 022 663 4492. Catat 022 663 4492. Madu Sumbawa merupakan madu alam, hasil alam Sumbawa yang sangat berguna untuk menambah stamina bagi para pekerja berat, olahragawan, dan sangat cocok untuk pemulihan stamina pasca sakit atau operasi. Madu alami Sumbawa berguna juga untuk menambah stamina bagi yang berpuasa. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmoni bisa Anda dapatkan di Teras Herbal Harmoni, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Bandung. Telepon 022 663 4492. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmoni hanya ada di Teras Herbal Harmoni. Wangi apa ini? Wangi masakan. Bundaku lagi masak. Masakan ibuku gas wangi ini. Pasti rasanya enak. Sudah tentu. Yuk kita intip rahasianya. Oh, pakai kecap 3 telur ayam. Wah, ibuku harus tahu. Kalau masakannya mau enak, harus pakai kecap 3 telur ayam. Betul. Betul sekali, 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda, pencinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Kecap manis cap 3 telur ayam bisa Anda dapatkan di Lita Harmoni, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Kota Bandung. Enzim adalah sesuatu yang sangat ajaib, dan enzim dibahas dengan beragam literatur dan beragam buku. Di antaranya adalah buku seperti ini, Miracle Enzyme, Mujizat Enzyme, Terapi Enzyme, Sejuta Manfaat dan Kehebatan Enzim. Dan buku-buku ini sangat mudah kita peroleh di berbagai toko buku yang menciptakan betapa penting dan dahsyatnya fungsi enzim bagi tubuh kita. Enzim adalah molekul protein yang diciptakan makhluk hidup agar makhluk hidup bisa bertahan hidup. Fungsi pertama adalah sebagai katalis metabolisme, mempercepat pengubahan makanan menjadi nutrisi sepersekian detik. Jadi apapun makanan yang Anda konsumsi bisa menjadi nutrisi yang bisa diserap tubuh karena enzim. Kedua, enzim mereduksi atau membongkar semua sampah dan toksin dalam tubuh sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Tiga, antioksidan terkuat dalam tubuh kita adalah enzim, yaitu superoksidase mustase. Dr. Edward Howell tahun 1918 mengungkapkan bahwa fondasi dasar kehidupan adalah enzim. Artinya adalah Anda sehat atau sakit, panjang atau pendeknya umur setiap individu tergantung kapasitas enzim yang dimiliki. Lalu enzim kemudian dipopulerkan kembali oleh Dr. Hiro Lusinya, seorang dokter Amerika yang sangat ahli di bidang bedah. Beliau mengungkapkan bahwa jika enzim dalam tubuh kita habis, maka kehidupan kita pun berakhir.
Jikalau enzim kita melemah, kita termanifestasi penyakit. Artinya adalah, sesungguhnya di dunia ini tiada penyakit. Semua penyakit hanyalah fata morgana. Tiada penyakit kolesterol, hipertensi, diabetes, jantung koroner, stroke, liver, ginjal, cancer, bahkan beragam autoimun. Semua hanya karena melemahnya enzim dalam tubuh Anda. Solusinya adalah kita harus memperkaya tubuh kita dengan enzim dari luar, yaitu enzim eksogen. Di sini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang belum dipanaskan atau belum diproses. Dia masih dengan kaya dengan enzim. Sayuran dan buah yang tidak diproses atau belum dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius adalah enzim yang bisa memperkaya tubuh kita dengan enzim. Lalu, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan suatu nutrisi yang beyond nutrition, yang sangat luar biasa, yang disebut Mirazen, singkatan dari Miracle of Enzyme. Mirazen diambil dari saripati, buah-buahan dan sayur-sayuran segar yang masih kaya dengan enzim karena saripatinya diangkat melalui fermentasi 9 bulan sehingga mengandung asam amino polipeptida serupa dengan enzim, dan kemudian diekstraksi ganda 2 kali sehingga sangat pekat sekali dengan larutan enzim, antioksidan sehingga membuat tubuh kita menjadi awet muda, segar bugar, dan mampu mengatasi beragam penyakit dari yang ringan sampai yang kronis, dari penyakit yang sangat-sangat sederhana sampai yang sangat kompleks, bahkan beragam penyakit autoimun. Hai, saya Oji Syaputra. Dalam usia 56 tahun ini banyak yang bilang saya awet muda. Masa sih? Pengen tahu rahasianya? Ini dia, Mirazen. Ini yang membuat saya menjadi awet muda. Ini adalah enzim yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, selama ini kita lupa. Kita egois dengan diri kita. Kita taunya hanya perut kita aja kenyang. Kita lupa bahwa di tubuh kita juga ada makhluk. Bukan makhluk halus loh. Yaitu sel. Nah, dengan nutrisi maka tubuh menjadi sehat dan awet muda seperti saya. Cara pemakaiannya adalah 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam, dan letakkan di bawah lidah. Hidup sehat bersama Mirazen. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Enak banget ya. Ini rahasianya nih, aku beberapa bulan terakhir mengkonsumsi Mirazen cukup 3 kali sehari dan 5 tetes. Banyak banget hal positif yang aku rasain. Ini adalah bener-bener real testimoni. Sekarang ini aku sibuk sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerjaan aku sebagai penyanyi. Semenjak aku pakai Mirazen, aku nggak pernah gampang capek, selalu fit. Terus karena juga pekerjaan mengharuskan aku untuk setiap hari menggunakan make up, aku nggak takut lagi untuk jerawatan. Kulit aku jadi lebih lembab yang dulu kering banget. So, thank you Mirazen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, keluarga Harmoni. Tentunya kembali hadir. Saya menyapa Anda tentunya dari Jalan Budi, Kota Cimahi. Tentunya di Bukan Kajian. Dan hari ini saya live ya. Biasanya kemarin-kemarin tapping, tapi hari ini bisa live kembali ya. Dan seperti biasa di Bukan Kajian, saya ditemani dengan narasumber yang tentunya nanti akan saya ajak untuk ngobrol ya, untuk berbincang-bincang mengenai topik pembahasan ya. Hari ini adalah temanya ketika cinta sudah bicara.
Ketika cinta sudah bicara. Kalau sudah bicara cinta itu sangat luas sekali ya. Ngomongin cinta mah tidak ada habisnya ya. Betul, Nah, gitu. Saya harus memperkenalkan, sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan ya. Karena sudah kenal. Sudah kenal bersama dengan Ustadz Dede Nugraha atau Kang Ude. Apa kabar Ude? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Aka, sehat ya? Sedikit sakit. Oh, sedikit sakit. Sakit apa? Dompetnya. Oh, dompet. Sama lah, sama. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak hanya Diukur dari uang atau dengan isi dompet, tapi kebahagiaan itu jika kita melakukan segala sesuatu atas dasar cinta maka akan terasa bahagia. Oi. Itu versi saya ya. Pastinya untuk keluarga Harmoni yang menyaksikan melalui YouTube ya. Ini kita live juga melalui Facebook juga live, silakan Anda bisa membantu ya untuk membagikan ya, men-share lagi tayangannya, insya Allah ini ada faedahnya untuk Anda ya. Begitu Insya Allah, ya? insya Allah. Oke, kita ke topik langsung ini, ngomongin tentang cinta. Dari kecil dari kecil lah kita sudah sering mendengar cinta gitu kan. Cinta. Ya. Aku cinta mama, aku cinta ayah gitu kan. Aku cinta kamu. Terima kasih. Karena Allah kan ya. Terima kasih. Sebagai sesama muslim kita harus saling Mencintai. mencintai. Nah, Ude, apa sih sebenarnya cinta versinya Ude nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat keluarga Harmoni yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau bicara mengenai cinta, jadi teringat salah satu lagu ya. Gimana tuh lagunya? Dulu pernah denger nggak The Bagindas? Yang mana? Bersama satu cinta. Bertahan. Oh, bertahan. Saya ngetes doang. Bertahan ya. Bertahan. Bukan bersama, bertahan. Gimana? Bertahan satu cinta. Saya gitu. jelek suaranya, Kak. Oh, lanjutin aja lah, gak apa-apa. CINTA. Nah, gitu kan. Cinta adalah kenangan, gitu kan. Ada Siapa kan tuh, lagunya? siapa? Atau itu lagu Titi DJ lagu Titi dulu. DJ udah tua ya ini. Gak apa-apa kan. Itu kan kalau kita ngomongin cinta kan itu everlasting gitu. Jadi everlasting. iya, tiada habisnya gitu kan. Kita pasti banyak kenangan tentang cinta. Kalau ngomongin cinta mah ada enaknya tuh ada suasananya tuh romantis gitu kan. Karena kan identik dengan romantis gitu kan. Terus kalau bicara cinta tuh enaknya di sini tuh ada apa? Apa? Coklat. Oh. Gitu. Oke, lanjutkan coba. Cinta itu apa sih sebenarnya? Cinta ya. Kalau bicara mengenai cinta, ini saya mau mukadimah dulu nih, pendahuluan dulu ya. Andai di dunia ini tidak ada cinta, Kak, maka hidup kita itu serasa gersang, hidup serasa menderita ya, hidup tak ada dinamika. Saking sulitnya ya. Jadi andai di dunia ini tidak ada cinta, hidup akan serasa gersang, hidup akan serasa hampa dan tidak ada dinamika. Cinta ini ya, keluarga Harmoni yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, membuat sesuatu yang berat menjadi ringan. Dengan cinta yang sulit menjadi mudah. Yang jauh jadi dekat. Yang dekat ya jauh dekat 500 5.000. naik angkot kali ya. Naik angkot ya. Oke. Jadi ini memang gambaran kekuatan cinta. Kalau bicara cinta, tentu semua orang senang membicarakan cinta. Kalau ada orang yang tidak suka, tidak senang membicarakan cinta, kata Plato ya, orang yang tidak tertarik membicarakan cinta, hakikatnya dia berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau ada orang, naonlah cinta-cintaan. Naonan cinta-cintaan. Padahal cinta itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau bicara mengenai definisi, nah ini yang paling sulit, Kak. Kalau saya baca dari beberapa literatur, kata Jalaluddin Rumi, beliau pernah mengatakan bahwa cinta itu misteri. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili kedalaman cinta. Cinta adalah sebuah samudra yang kedalamannya tak terukur. Cinta tak dapat ditemukan dalam belajar dan ilmu pengetahuan, buku-buku, dan lembaran-lembaran halaman. Apapun yang orang bicarakan itu bukanlah jalan para pecinta,
apapun yang engkau katakan atau dengar adalah kulitnya. Inti sari cinta itu apa? Inti sari cinta itu adalah misteri yang tak dapat kau buka. Cukuplah berapa banyak lagi kau akan lengketkan kata-kata di lidahmu. Cinta memiliki banyak pernyataan melampaui pembicaraan. Jadi kalau bicara mengenai definisi cinta, belum pernah ditemui sebuah rumusan tentang cinta itu sendiri, yang kemudian rumusannya singkat, padat, mewakili pemahaman akan hakikat cinta secara tepat. Jadi kita kembalikan kepada kita. Ada orang yang yang kemudian bilang ya, ketika seseorang mencintai, maka dia pun harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada dalam cinta. Oke. Jadi intinya begini, mungkin tidak ada rumusan itu Secara karena khusus, karena kan versinya beda-beda. Beda-beda. Tapi Betul, intinya sih ada beberapa bisa dikategorikan ada cinta itu kalau ada unsur-unsurnya. Betul. Ada kandungan-kandungannya ya di dalam cinta itu. Tapi kalau misalnya versi aku ya, Versi apa? Versi saya sambil itu- lihat Google ya, definisi cinta apa nih oh di Google. boleh, mangga. Saya juga mau lihat barangkali keluarga harmoni ini ada terkait tanggapan ya, ataupun juga mungkin ada pengalaman tentang cinta, pernah gagal dalam hal percintaan, Atau pernah ataupun pernah merasa tersakiti karena cinta, Allah. ya, ataupun juga Pernah terlanjur cinta? Nah, aku atau cinta yang bahagia, nah gitu Atau kan. cinta dua hati? Cinta dua hati, selingkuh jangan. Mendua itu nggak boleh, itu haram. Yang Kalau boleh yang apa? Poligami boleh. Iya, tapi tetap aja sih kalau berbagi cinta. Nah, pokoknya kalau ngomongin cinta mah banyak Dipancing-pancing ya. nih. Kadang cinta itu kalau versi aku itu adalah Apa? cerita I indah, N namun T tiada akhir. akhir. Itu kayak si ini loh di salah satu film loh. Apa-apa? Cinta itu penderitaannya tiada akhir ya. Enggak, kalau aku mah cerita indah namun tiada akhir. Oh, cerita indah, namun tiada akhir. Berarti Itulah ketulusan, cinta. ya? Ya, jadi tidak ada akhirnya. Walaupun sudah orang yang kita cintai sudah tiada, tapi kita bisa mendoakan, memberikan sedekah dan lain-lain atas nama cinta kita kepada Atas nama almarhum cinta. atau almarhumah. Atas nama cinta. Nah, Pokoknya karena bukan penyanyi, pasti ini bikin suasananya nggak enak gitu. Nah, tadi udah menjelaskan unsur-unsur yang harus ada dalam cinta itu. Jadi mungkin bisa dikategorikan cinta kalau ada hal itu ya di dalamnya. Betul. Nah, udah ada juga nanti bisa nyambung nih. Zaman sekarang ini ada fenomena, aku juga udah tuliskan, ada yang disebut bucin. Tahu nggak Bucin. Iya. Apa Bucin itu? itu adalah budak cinta. Ini anak-anak millennials, anak-anak medsos. Bucin. Nah, Kids zaman now ya. Bucin ya. Nah, itu kita akan coba cari tahu nih. Aku juga pengen tahu. Sebenarnya kita boleh nggak sih jadi bucin? Bucin itu begini, udah tahu belum pengertiannya? Belum. Aku juga belum nanya sih ke anak milenials. Begini, kalau misalkan ya katanya kalau udah cinta, jadi disuruh-suruh teh mau. Terus apa-apa dikit-dikit ayang, apa-apa dikit bebek, apa-apa kamu lagi pokoknya bener-bener jadi budaknya cinta. Jadi bener-bener kadang lebay gitu kan. Naon sih gitu kan. Tapi sekarang banyak gitu. Jadi laporan 1x24 jam gitu. Padahal mereka jelas-jelas belum menikah. Ya? Ada yang kayak gitu. Jadi apa-apa tuh kamu lagi apa? Lagi sama siapa? Fotoin. Pap gitu. Pap teh dipotokeun. Dan lagi apa gitu kan. Anak-anak sekarang nih seperti itu, ada beberapa yang seperti itu. Jadi istilahnya tuh bucin gitu. Bahkan yang miris juga ada anak SD itu yang bilang ke katanya pacarnya ya. Papa Bilangnya mama. papa mama. Bunda ya bunda. Pipi mimi. Kalau anak SD. Enggak, kalau udah nikah sih ya sasa aja ya. Oh, kalau nikah justru kita harus untuk gitu memanggil panggilan yang baik ke istri kita. Pipi suami miminya kita, pipi papa mimi. mama. Aduh. Anak SD loh. Miris kebayang. ya. Nah, oke. Apa aja sih udah tadi unsur-unsur yang harus ada dalam Unsur-unsur yang harus ada dalam cinta itu pertama satu. adalah care, kedua responsibility, Oke. ketiga respect, keempat adalah knowledge. Oke. Care. Care, respect, responsibility sama knowledge ya. Oke, knowledge. Yang pertama care, perhatian. Nah,
Keluarga harmoni yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, cinta itu harus melahirkan perhatian pada objek yang dicintai. Kalau kita cinta kepada diri kita sendiri, maka kita pun akan perhatian terhadap kesehatan kita, pola makan kita, pola hidup kita, gitu kan, olahraganya, segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kesehatan, maka kita akan berupaya untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena kita care terhadap diri kita. Kalau kita care, kita perhatian terhadap diri kita, kita pun akan menjaga kebersihan kita, kebersihan tubuh kita, ya, kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita dan sebagainya. Itu adanya care. Ketika keluarga harmoni care, peduli, perhatian kepada teman, maka kita pun akan memberikan perhatiannya lewat apa? Lewat bantuan, pertolongan, apapun yang diminta sama teman kita, bantuan, maka kita akan bantu. Meskipun mungkin kondisi kita, mohon maaf ya, dari sisi materi belum mampu, tapi kita akan memberikan bantuan-bantuan yang lain. Ya, kan tidak harus selalu materi ya kak ya. Bantuan itu bisa juga sifatnya moral, kita kasih semangat, kita kasih apresiasi, ya, kita kasih doa. Itu adalah bentuk dari care-nya kita kepada teman kita. Ketika kita care, perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita mencintai Allah, kita pun pasti akan benar-benar memperhatikan hal-hal apa saja yang diridhoi oleh Allah, dan kita pun akan care, akan perhatian juga dong apa saja yang Allah Subhanahu wa taala benci. Jadi orang yang care itu dia hidupnya betul-betul akan terarah. Kenapa? Dia berupaya loh melakukan apapun di dunia ini pastinya harus sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ketika perbuatan nggak diridhoi sama Allah alias dibenci oleh Allah, maka kita pun akan meninggalkannya. Jadi apa namanya? Tadi sudah dijelaskan salah satu unsur yang ada dalam cinta. Cinta adalah care atau perhatian. Jadi kalau Anda mencintai seseorang atau mencintai ayah, ibu ataupun anak ya, keluarga harmoni, ataupun kita cinta sesama, harus ada bentuk perhatiannya begitu. Haruslah. Harus ada. Kalau nggak ada perhatian kayaknya nggak asik ya. Perhatian tadi tidak hanya materi, kalau materi ya jelas ya. Kalau misalkannya untuk suami memang tugasnya mencari nafkah, atau kadang kita punya ada anak yang harus memang masih dalam pengurusan orang tua. Udah pasti kan bentuk perhatiannya yaitu dengan materi pasti perlu juga perhatian dalam bentuk kasih sayang, ya bentuk cinta itu kan, gitu kan. Istilahnya kalau ada pengecekan ya wajar kalau misalkannya kita bertanya lagi di mana, sedang apa, itu kan perhatian kan artinya. Betul. Lagi sakit diobatin, itu kan perhatian. Betul. Ketika anak kemudian ini perhatian ke orang tua ya. Ketika orang tuanya sakit, anak memberikan perhatiannya apa? Mendoakan. Tolong dong makanannya dijaga, jangan asal makan, jangan asal konsumsi minuman yang kemudian apa sih namanya kak? Ada banyak kimianya gitu. Banyak kimianya segala macam, jaga istirahatnya. Ini adalah bentuk care-nya anak kepada orang tua. Begitupun sebaliknya kan, orang tua memberikan perhatian ke kita. Ini kadang-kala suka salah dipahami ya. Kita sebagai anak, ketika orang tua kita marah, kemudian kita kadang-kala suuzon. Kenapa sih marah orang tua kita? Padahal ketika orang tua kita marah, orang tua kita kemudian peduli dengan kita, itu adalah bagian dari care, perhatian. Kak, jangan pulang malam-malam. Ya, pernah aku. Pokoknya jangan pulang di atas jam 8 malam. Kenapa sih orang tua kita begitu disiplin banget mengenai waktu jam pulang kita ya dari aktivitas? Karena adanya care, perhatian. Takut ada apa-apa, takut di perjalanan, apalagi yang namanya perjalanan, jalan sendiri kan. Ini adalah bentuk perhatian. Nah, ketika cinta itu pun ya kita tanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, kita pun harus dong memperhatikan apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci, kita perhatikan. Kalau dibenci sama Allah, maaf ya, minuman keras itu jelas dibenci sama Allah, khamar itu dibenci sama Allah, maka kita akan jauhi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, maka kita tidak akan mendekati zina. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya orang-orang yang cinta dengan Allah itu mereka yang selalu
mengenal Allah lewat kitabullah ya, mempelajari Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, menghafalkan Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka ini perbuatan yang diridhoi oleh Allah, maka kita pun akan berupaya untuk melakukannya. Banyak sih kalau dikasih contoh mah ya mengenai care ini. Nah, itu jadi banyak sekali bentuk care atau perhatian ya. Betul. Kepada sesama manusia ataupun juga bentuk perhatian kita sama Rob kita. Jadi tadi tentunya kalau sama Rob kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang begitu ya. Betul. Oke, itu keluarga harmoni poin yang pertama dari unsur yang harus ada dalam kata cinta ya. Jadi kalau Anda menemukan pasangan atau ada seseorang yang mengatakan cinta tapi tidak ada perhatian, itu harus dipertanyakan. Dipertanyakan. Ya, Saya punya teman nih Kak, Oke. punya teman namanya Naila nih. Oke. Naila Salasabila nih ya, Masya Ya. Allah, tabarakallah. Sebentar itu kan kayaknya saya juga kenal. Kenal ya? Kayak produser di sini. deh. Produser lagi nonton lagi. Oh gitu ya. Masya gimana? Allah, beliau itu mendapatkan care yang luar biasa dari AA-nya, Oh gitu. suaminya, Heeh. Kang Kresna. Oh gitu. Kayaknya Naila Ada di sini deh kayaknya. ada Ada suaminya di juga ruangan ya. ini juga ya. Itu lagi dorong-dorong apa? Kayaknya Naila akan bertanya-tanya sama Kang Kresna. Oke. Kalau betul-betul Kresna ini cinta sama Naila, dia akan bertanya, kenapa sakit? Dia akan bertanya-tanya. Oke. Kalau AA betul-betul cinta sama aku ya, Apa Cina? harusnya luapkan cinta itu lewat care dong, lewat perhatian, apa tuh? ngasih apa Nel, ngasih kuotanya ya, ngasih pakaiannya, ngasih rumahnya, kendaraannya. Ketika kemudian suami memberikan itu nafkah itu, sandang, pangan, papan itu bagian dari Care. Oke, tapi kayaknya alhamdulillah sudah deh kayaknya. sudah ya, alhamdulillah. Aduh, langsung keluar deh jadinya. Malu dia. Oke, nah itu jadi apa perhatian ya. Kalau Perhatian. kalau bicara perhatian pokoknya sangat luas sekali ya. Betul. Dan terkadang kita juga perhatian itu ada orang, ih mana mah haus perhatian, ih kamu mah haus perhatian. Nah itu teh berarti perhatian itu betapa pentingnya dong buat Penting, seseorang. gitu kan. iyalah. Merasa diperhatikan itu kan artinya kan, aduh aku nih penting dong. Penting. Ya, dianggap penting berarti kan kalau Harus, diperhatikan. harus. Oke. Pimpinan memberikan care ke karyawannya apa? Bonus. Bonus kan, upah udah jelas itu kan bonus, upah, kesehatan, Hadiah. hadiahnya itu adalah ketika karyawan juga nyaman banget ya kerja di sini mah Masya Allah. Ini aja Perhatian. bentuk-bentuk perhatian yang kecil kadang apa namanya misalnya hari lahir gitu kan dapat doa dari spesial itu kan juga bentuk perhatian ya gitu kan. Kadang ya misalnya inget dia itu suka makanan apa gitu. Cuanki misalkan, Oke. cuanki ya, enak sih. Nah, ya isi itu kan bentuk perhatian juga kan? Artinya Perhatian. ketika dia membawakan makanan kesukaan, itu kan bentuk perhatian terhadap Betul. orang yang kita cintai. Betul, Ya, oke. Kemudian udah lanjut yang kedua ini. Yang kedua selain care, unsur dalam cinta itu adalah responsibility. Ya, responsibility itu apa? Tanggung jawab. Tanggung bukan? jawab. Jadi cinta harus melahirkan sikap bertanggung jawab terhadap objek yang dicintai. Orang tua yang mencintai anaknya maka dia akan bertanggung jawab dong. Perhatian, kesehatannya, makannya, sekolahnya. Itu bukti dari orang tua yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya material ataupun bukan material ya. Betul, perhatian juga termasuk ya, orang tua pun memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Karena punten maaf sekali, gak sedikit orang tua di tengah kesibukan bekerjanya, dua-duanya kerja nih Kak. Oke. Gak ada bentuk perhatian lewat tanggung jawab kepada anaknya. Hanya sekedar materi aja. Padahal kasih sayang ataupun perhatian juga sangat penting justru itu Penting, ya. sangat itu penting. tanggung jawab orang tua teh punten, bukan hanya sekedar ngasih makan ke anak. Banyak kasus-kasus yang saya tangani, anak-anak yang masih remaja, masih muda, kemudian curhat cerita, Ustadz saya tuh alhamdulillah diberikan kelebihan oleh Allah dari teman-teman yang lain. Sisi materi itu, masya Allah Ustadz, rezeki itu bagaikan air di keran yang ngocor terus gitu, nggak habis-habisnya. Yang mengalir ya. Mengalir terus, tapi sayang banget kenapa
orang tua tidak memberikan tanggung jawab sebagai orang tua lewat sisi ininya Kak, perhatian ruhiyahnya. Jadi dibiarkan aja begitu saja. Yang penting ya ngasih makan, ngasih kuota, Segala nelpon kebutuhan. jarang, Oke. untuk ngingetin sholat nggak pernah, kemudian WA gimana, kabarnya nggak. Yang penting yang selalu diberikan apa? Uang. Transfer. Ternyata dia, apalagi sekarang Masya Allah ya banyak kajian, merasakan betapa sayangnya dia kepada orang tua yang kemudian tidak mau bertanggung jawab. Jadi kalaupun misalkan keluarga harmoni atau ada keluarga harmoni yang milenial atau remaja yang walaupun secara materi mungkin tidak seperti air mengalir pemberian dari orang tua, tapi ketika diberikan perhatian atau kasih sayang kita harus bersyukur. Jadi ketika orang tuanya misalnya ke anaknya, kamu lagi di mana? Langsung video call. Kamu sedang apa? Kamu lagi sama siapa? Kamu pulang. Jangan kita benci berarti. Justru bersyukur orang tua kita artinya perhatian Dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena jadi orang tua tuh amanahnya besar sekali. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Okay. Nah sebaliknya, begitupun kita sebagai anak dong. Jangan hanya orang tua saja, kita sebagai anak pun bertanggung jawab untuk apa? Untuk memberikan segalanya buat orang tua kita. Okay. Kadang mohon maaf sekali ketika kondisi kita lagi masih kecil gitu kan, beranjak ke dewasa. Ketika kita sudah dewasa, orang katakan kita udah sukses, nggak sedikit orang kemudian tak peduli terhadap orang tua, mengabaikan orang tua, mengacukan orang tua. Ini adalah bagian dari hal yang harus dihindari. Jadi kalau kita betul-betul ngaku sebagai orang yang cinta kepada orang tua, selain care, selain perhatian, dua, tanggung jawab dong ke orang tua kita. Iya, mangga keluarga harmoni kalau misalkan ya mau memberikan tanggapan ya, ataupun juga ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan bisa langsung di Facebook di DM ya, ataupun juga nanti komentar, ataupun mau ada saran untuk topik yang akan kita bawakan ya. Karena ini alhamdulillah luar biasa. Ini kita udah pertemuan yang keberapa ya? Saya hitung ini ada sekitar 120 episode lah. Itu kayaknya terlalu jauh, Pak. Terlalu jauh ya. Ini kita ada paling 10 apa 8 ya? Atau 7? Ya, sekitar. Saya nggak pernah ngitung-ngitung sih. Karena video saya di YouTube tuh banyak banget. Oke, promo sekalian. Banyak yang upload. Oke, sekalian. Banyak tapi sedikit ya like-nya. Gak apa-apa sedikit yang nge-like, tapi viewernya saya banyak kan. Oke. Tapi intinya kan kita sebenarnya kalau memberikan konten itu adalah hal-hal yang positif lah. Positif. Berbagi ilmu, berbagi manfaat gitu kan. Terus kata-kata kita juga harus positif. Kata-kata kita juga harus santun gitu kan. Jangan sampai ada kata-kata yang nggak layak, apalagi ditiru sama anak-anak. Nah, jangan. Oke. Sekarang banyak ya fenomena. Wah, nanti satu waktu kita bahas ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an untuk berkatalah dengan kata yang baik. Oke. Kata yang benar gitu. Iya. Nah, ini tadi poin yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab. Berbicara tanggung jawab juga ini yang pastinya terhadap diri sendiri loh, Dek. Kadang kita harus mencintai diri kita sendiri. Betul. Ya, gitu kan, harus bertanggung jawab juga kan. Perhatian juga karena begini. Di zaman now gitu ya, zaman sekarang ini banyak orang yang seakan membiarkan dirinya untuk dihujat gitu. Menjadi sosok yang kontroversial gitu kan. Jadi membiarkan begini kalau kata saya seakan mempermalukan dirinya sendiri tapi kok bangga gitu. Gitu kan, pamer hal-hal yang kontroversi yang misalnya melanggar aturan demi konten biasanya, demi konten media sosial nih terutama, itu dia sudah sepertinya tidak tanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu kan. Betul. Iya dong. Jadi maksudnya tuh ingin disebut anti mainstream gitu kan, terus beda dari yang lain sehingga dia memunculkan hal-hal yang memang bisa nyinyir itu kan, bisa nyinyir atau gegibah itu kan membuat orang lain jadi berdosa gitu dengan dia membuat konten seperti itu kan, menyuruh orang untuk berbuat dosa. Itu gimana, dosa kan? Jelas dosa. Termasuk konten-konten hoax ya, konten-konten hoax, hati-hati banget. Dan ini baru juga terjadi nih Kak. Betul yang disampaikan oleh Aka tadi ya, nyambung juga. Ada kan yang bikin konten atas nama konten, atas nama ingin dapat viewer, dapat follower banyak, subscriber banyak, akhirnya menghalalkan segala cara. Dia ambil
handphonenya, kemudian dia video, di belakang dari video tersebut adalah sebuah masjid, kemudian apa yang dilakukan oleh dia? Dia edit dengan adanya suara lagu-lagu, kemudian dia katakan di video tersebut, ini masjid katanya menyetelkan lagu-lagu ini. Ini katanya jelas-jelas tidak beradab. Dia mungkin kontennya, niatannya adalah kontenan lucu-lucuan. Padahal itu ternyata jadi berdampak buruk ya. Akhirnya umat Islam kemudian marah terhadap isi konten yang jelas-jelas fitnah. Masa di masjid ada suara lagu-lagu ini lagu-lagu disco gitu disco ya, segala lagu macam. remix. Pernah lihat ya itu video Aku itu ya? pernah sih. Kemudian diupload juga sama Irfan Hakim di YouTube-nya ya, bagaimana beliau juga sakit hati melihat konten-konten yang tak seharusnya dong anak-anak sekarang itu menghalalkan segala cara tadi demi subscriber, demi follower, demi viewer. Oke, jadi memang harus berhati-hati, Hati-hati, ya, hati-hati. bijak dalam menggunakan media sosial itu tadi. Artinya harus bertanggung jawab, ya. Harus Apapun. berani berbuat. Oke, berani bertanggung jawab. Itu ada istilah itu kan. Oke, jadi ya memang, jadi artinya kan dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat. Sama dengan diri kita, ketika kita melakukan sesuatu itu harus dipikir nantinya apa dampak, apa efeknya buat diri kita sehingga kita bisa bertanggung jawab. Betul. Gitu kan. Oke, kemudian poin yang ketiga. Ya setelah Kak, tanggung sebelum jawab. masuk poin yang ketiga, ini poin yang kedua tentang tanggung jawab. Ini kalau kayak kita kaitkan juga dengan bukti kecintaan kita kepada Allah, ya tentu harus tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dalam apa? Kita bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah. Kita pun harus berupaya untuk menjauhi larangan Allah. Ini bentuk dari responsibility. Oke. Ya. Yang ketiga, singkat saja. Yang ketiga ini adalah respect. Respect ini adalah hormat. Oke. Cinta itu harus melahirkan sikap menerima objek yang dicintai apa adanya. Kelebihannya kita syukuri, kekurangannya kita terima, kita perbaiki, sehingga kita itu keluarga harmoni selalu berikhtiar, berusaha agar tidak mengecewakannya. Ini bentuk respect. Oke, jadi kalau di ini ya dijabarkan itu menghargai ya, saling menghargai, menghormati. Oke. Antar pasangan ya. Kalau jelas-jelas sudah menikah, nah itu adalah lebih bagus ya, lebih halal, lebih cepat gitu kan. Menerima kelebihan pasangan kita, ya alhamdulillah. Tapi yang biasanya terjadi itu apa? Orang agak sulit ya untuk menerima kekurangan. Padahal kekurangan itu adalah bagian dari manusiawi ya. Kalau kelebihan mah pastilah diterima. Tapi ketika ada kekurangan, please jangan dihujat, jangan dicaci, jangan jadi sebuah persoalan gitu kan hingga naudzubillah ya terjadi perceraian. Tapi yang terjadi apa? Harusnya ketika pasangan kita memiliki kekurangan, terima dong, kita perbaiki. Dan melengkapi, memperbaiki gitu ya. Betul, melengkapi, memperbaiki. Kalau ada kesalahan ya kita luruskan. Oke, jadi tidak dikategorikan cinta apabila dia ada seseorang yang terus-terusan saja dia mempermasalahkan kekurangan Anda tanpa dia mencoba ya keluarga harmoni untuk memperbaikinya. Ya. Itu kan, jadi dia menuntut terus tanpa memberi, ya menuntutnya tuh menuntut terus. Ini pesan dari tanpa dia mau memberikan solusi. Gitu kan. Jadi terus aja, kamu harus begini, kamu harus begitu, lah solusinya apa? Ya kan? Jadi kan untuk memperbaiki sebuah keadaan menjadi sempurna supaya lebih bagus itu kan harus ada solusi ya. Kan tadi udah mengatakan kalau misalkan kita harus menghargai kekurangan. Nah, pasti orang juga kan ingin dari kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Betul. Nah, kelebihan itu bagaimana caranya dicari solusinya bareng-bareng gitu kan. Betul. Itulah yang dinamakan cinta. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Selanjutnya keempat. Oke. Saya takut salah bahasa Inggrisnya nih Kak. Knowledge. Ya. ya. Ada K-nya dulu kan? Iya. K, knowledge. Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Cinta itu harus melahirkan minat untuk memahami seluk-beluk objek yang dicintai. Harus ada pengetahuan itu. Kalau sahabat keluarga harmoni mencintai seorang akhwat, Anda cinta kepada seorang ikhwan ya. Kita pun
harus berupaya untuk mencari tahu nih, apalagi ini mau dijadikan istri, mau dijadikan imam, mau dijadikan suami, kita berupaya cari tahu, memahami kepribadian dia, memahami apakah latar belakang keluarganya seperti apa, minatnya seperti apa, ketaatan beragamanya seperti apa. Apalagi kalau kaitan nikah nih, kata Rasulullah, tunkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi atas 4 dasar. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzatid din. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya. Taribat syadak, maka kamu akan selamat. Ketika Anda sudah sudah mempelajari nih, dia tuh Masya Allah, Kresna tuh sholatnya rajin banget, tahajudnya, saumnya, ya contoh. Masya Allah, iya. Masya Allah lah kajiannya, Masya Allah. Akhirnya kemudian hati kita jadi luluh dengan sifat imam tersebut, calon imam dulu mah ya. Sekarang menjadi imam, menjadi suami, ya, maka kemudian kita jalani bersama taribat yadah, kita akan selamat sampai nanti akhir dari pernikahan. Nah, jadi buat yang tengah mencari pasangan ya saat ini, boleh dicatat 4 poin ya. Jadi boleh dicatat nomor WhatsApp. Enggak, 4 poin. 4 poin panduan dalam mencari pasangan hidup. Salah satunya yang dianjurkan ya. Satu karena ketampanan atau kecantikannya. Kemudian kedua karena agamanya ya, dalam arti karena tingkah lakunya, soleh dan solehahnya. Kemudian yang ketiga adalah karena hartanya. Kemudian yang keempat adalah karena keturunannya. Namun apabila bingung, ya Anda jangan bingung-bingung, tapi di antara 4 tersebut yang paling penting adalah lidiniha. Karena agamanya, karena ketaatan atau kesolehannya, ya. Jadi makanya harus ada 4 unsur itu. Betul. Tapi yang paling penting adalah agamanya. Gitu. Jadi kalau 3 poin ada, tapi agamanya kurang, kalau saya pribadi saya lebih baik tidak. Ya dong, kan itu yang paling penting. Betul, gitu kan, betul. mengikuti anjuran itu. Saya mah kajenting bedoe gitu kan. Ya tuh, gue ya bedo. Ya, karena jodoh mah nanti akan ada lagi kalau kita berikhtiar kan, begitu. Kalau memang ada yang tidak, ini pengalaman pribadi. Curhat. Iya betul ya. Kalau misalkannya kurang, nah ya, kurang perhatian, kurang tanggung jawab, kemudian kurang menghargai, dan apa tadi yang keempat tuh? Pengetahuan. Nah, kurang pengetahuannya itu berarti Anda tidak ada unsur cinta. Karena harus mencari tahu dulu ya. Karena yang instan itu hanya kopi dan mie ya. Bikin mie instan, kopi instan. Ada prosesnya. Maksudnya bikinnya kan disebutnya mie instan. Ya, jadi itulah. Jadi, nah sekarang pertanyaan titipan, bukan titipan dari keluarga Harmoni. Yang suka nonton acara ini ya teman saya. Yaitu tadi udah tentang bucin ini gimana nih kalau dalam agama gitu. Bucin ya, buta cinta. Budak cinta. Budak. Iya, jadi kayak budak aja gitu. Jadi nanaon teh mau gitu. Wah, demi cinta aku rela. Wow. Ya, tentu macam bahaya ya kalau seandainya yang diperbudak cinta itu adalah cinta bukan karena Allah, landasannya bukan karena Allah. Misalkan kan, ketika kita terlalu diperbudak oleh cinta, pokoknya apapun yang disampaikan oleh AA, aku akan sanggup untuk menjalani. Padahal ternyata melanggar aturan syariat, jelas ini tidak diperkenankan. Neng, apa maling lagi yuk. video call? Enggak, maling yuk gitu. Maling yuk. Karena bucin, akhirnya mengikuti kan. Neng, lagi video call nih. Apa? Buka dong bajunya. Ketika seseorang bucin, Kak, hati-hati. Kalau bucin tuh kan mau aja, apapun yang dia minta dia lakukan. Ini kan jelas melanggar aturan syariat, melanggar aturan Allah. Maka ketika seseorang memiliki cinta, tidak boleh kemudian dia jadi diperbudak oleh cinta itu. Jadi tetap ya akal ya, sehatnya, rasional lah. Akal sehatnya dipergunakan ya. Akal sehat dua, jangan lupa juga aturan Al-Quran, aturan As-Sunnah, aturan Allah dan Rasulnya itu harus diperhatikan juga. Bagaimana Allah dan Rasulnya kemudian menjelaskan mengenai cinta, ya. Bagaimana aturan-aturan poin-poin yang harus ada ketika kita mencinta. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita
mengenai cinta itu sangat ini banget, sangat komplit banget, sangat lengkap banget. Salah satunya adalah jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang diperbudak oleh cinta, menghalalkan segala cara. Oke, dan bagaimana cinta yang dianjurkan dalam agama itu tadi yang berlandaskan cinta karena Allah ya? Iya, betul, Oke, betul. jadi- Dan itu termasuk ini Kak, punten ya. oke. Itu termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya adalah dua orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini Masya Allah. Jadi kalau kaitan cinta sebetulnya sangat jelas sekali ini pedomannya ya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah, sam'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak mendapatkan naungan, tidak akan ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah warajulan, 2 orang yang saling mencintai. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Oke, nah itu tadi keluarga harmoni. Mudah-mudahan ada yang bisa Anda catat ya, ataupun Anda dapatkan ya, inspirasi ataupun dapat pengetahuan dari apa yang sudah kita bahas, mulai dari 4 unsur cinta. Tadi ada care, responsibility, kemudian respect and knowledge. Kemudian juga boleh jadi bucin, tentunya menurut saya tidak ya, karena memang kalau bertentangan ya dengan agama, dengan syariat, itu jelas haram ya. Karena itu bertentangan dengan hukum ya. Itu juga tidak diperkenankan. Kemudian bagaimana cinta yang dianjurkan ya, apa kita dalam agama kita adalah cinta yang berlandaskan karena Allah, mencintai karena Allah, kemudian berpisah karena Allah. Berpisah dalam arti kesetiaan mungkin ya, gitu kan ya. Jadi hanya maut yang memisahkan, itu kan karena Allah kan, seperti itu ya. Baik, keluarga harmoni, terima kasih bagi keluarga harmoni yang setia dengan program-program dari tvharmony.com. Jangan lupa ya, terus saksikan program-program di tvharmony.com. Dan bagi keluarga harmoni yang ingin lebih dekat dengan Ustadz Deden, silakan bisa di follow Instagramnya di Ustadz Deden Nugraha. Dan juga mungkin bersama dengan Ya, Samudra underscore Quran. Samudra underscore Quran. Follow ya. Oke, dan mau dekat dengan saya bisa? Oh jangan. Maksudnya dekat secara kontak, menjalin jejaring sosial, bukan interaksi ya, betul ya. Mangga lah bisa di follow Instagram @akaahmad. Jangan lupa kaknya 2 dan tidak pakai spasi. Untuk di TV Harmony seperti biasa @tvharmony.com ya, ataupun juga di Facebook tvharmony.com. Silakan Anda bisa bagikan tayangan ini, karena tayangan ini akan tersimpan di Facebook dan juga ada di YouTube ya. Silakan bisa dibagikan ya. Jangan lupa untuk men-share kebaikan. Insya Allah kita men-share kebaikan, kita pun dapat pahala begitu ya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak Bukan Kajian. Tetap saksikan Bukan Kajian hanya di tvharmony.com. Untuk itu kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan adalah milik saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madu Sumbawa merupakan madu alam, hasil alam Sumbawa yang sangat berguna untuk menambah stamina bagi para pekerja berat, olahragawan, dan sangat cocok untuk pemulihan stamina pasca sakit atau operasi. Madu alami Sumbawa berguna juga untuk menambah stamina bagi yang berpuasa. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmony bisa Anda dapatkan di Teras Herbal Harmony, Jalan Budi nomor 42, Cimindi, Bandung. Telepon 022 663 4492. Madu Sumbawa Prima Herbal Harmony hanya ada di Teras Herbal Harmony.
enzim adalah sesuatu yang sangat ajaib. Dan enzim dibahas dengan beragam literatur dan beragam buku. Di antaranya adalah buku seperti ini, Miracle Enzyme, Mukjizat Enzyme, Terapi Enzyme, Sejuta Manfaat dan Kehebatan Enzim, dan buku-buku ini sangat mudah kita peroleh di berbagai toko buku yang menciptakan betapa penting dan dahsyatnya fungsi enzim bagi tubuh kita. Enzim adalah molekul protein yang diciptakan makhluk hidup agar makhluk hidup bisa bertahan hidup. Fungsi pertama adalah sebagai katalis metabolisme, mempercepat pengubahan makanan menjadi nutrisi sepersekian detik. Jadi apapun makanan yang kita konsumsi bisa menjadi nutrisi yang bisa diserap tubuh karena enzim. Kedua, enzim mereduksi atau membongkar semua sampah dan toksin dalam tubuh sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Tiga, antioksidan terkuat dalam tubuh kita adalah enzim, yaitu superoksida dismutase. Dr. Edward Howell tahun 1918 mengungkapkan bahwa fondasi dasar kehidupan adalah enzim, artinya adalah Anda sehat atau sakit, panjang atau pendeknya umur setiap individu tergantung kapasitas enzim yang dimiliki. Lalu enzim kemudian dipopulerkan kembali oleh Dr. Jerome Wisnia, seorang dokter Amerika yang sangat ahli di bidang bedah. Beliau mengungkapkan bahwa jikalau enzim dalam tubuh kita habis, maka kehidupan kita pun berakhir. Jikalau enzim kita melemah, kita termanifestasi penyakit. Artinya adalah, sesungguhnya di dunia ini tiada penyakit. Semua penyakit hanyalah fata morgana. Tiada penyakit kolesterol, hipertensi, diabetes, jantung koroner, stroke, liver, ginjal, kanker, bahkan beragam autoimun. Semua hanya karena melemahnya enzim dalam tubuh Anda. Solusinya adalah kita harus memperkaya tubuh kita dengan enzim dari luar, yaitu enzim oksogen. Di sini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang belum dipanaskan atau belum diproses. Dia masih dengan kaya dengan enzim. Sayuran dan buah yang tidak diproses atau belum dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius adalah enzim yang bisa memperkaya tubuh kita dengan enzim. Lalu, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan suatu nutrisi yang beyond nutrition yang sangat luar biasa yang disebut Mirazen, singkatan dari Miracle of Enzyme. Mirazen diambil dari saripati buah-buahan dan sayur-sayuran segar yang masih kaya dengan enzim karena saripatinya diangkat melalui fermentasi 9 bulan sehingga mengandung asam amino polipeptida serupa dengan enzim, dan kemudian diekstraksi ganda 2 kali sehingga sangat pekat sekali dengan larutan enzim, antioksidan sehingga membuat tubuh kita menjadi awet muda, segar bugar, dan mampu mengatasi beragam penyakit dari yang ringan sampai yang kronis, dari penyakit yang sangat-sangat sederhana sampai yang sangat kompleks, bahkan beragam penyakit autoimun. Hai, saya Oji Syaputra. Dalam usia 56 tahun ini banyak yang bilang saya awet muda. Masa sih? Pengen tahu rahasianya? Ini dia, Mirazen. Ini yang membuat saya menjadi awet muda. Ini adalah enzim yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, selama ini kita lupa, kita egois dengan diri kita. Kita taunya hanya perut kita aja kenyang. Kita lupa bahwa di tubuh kita juga ada makhluk. Bukan makhluk halus loh. Yaitu sel. Nah, dengan nutrisi maka tubuh menjadi sehat dan awet muda seperti saya. Cara pemakaiannya adalah 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam, dan letakkan di bawah lidah. Hidup sehat bersama Mirazen. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Enak banget ya. Ini rahasianya nih, aku beberapa bulan terakhir mengkonsumsi Mirazen.
Cukup 3 kali sehari dan 5 tetes. Banyak banget hal positif yang aku rasain. Ini adalah bener-bener real testimoni. Sekarang ini aku sibuk sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerjaan aku sebagai penyanyi. Semenjak aku pakai Mirazen, aku nggak pernah gampang capek, selalu fit. Terus karena juga pekerjaan mengharuskan aku untuk setiap hari menggunakan make up, aku nggak takut lagi untuk jerawatan. Kulit aku jadi lebih lembab yang dulu kering banget. So thank you Mirazen.